Oke, anak-anak, setelah kemarin kita membahas materi mengenai jenis-jenis format dalam sebuah video gitu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai pengenalan software pengolahan video gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pematerian nih, apa ada yang tahu software pengolahan video itu ada apa aja? Yang saya tahu Premiere Pro. Yang saya tahu Premiere Pro, Pak. Wah, oke bagus ya. Sudah tahu nih salah satu software pengolahan video nih, Kiki. Bagus ya. Lanjut, ada yang tahu lagi? Saya Pak ada Pegas Pro sama After Effects. Waduh, bagus nih, pinter-pinter ya siswi-siswi Bapak ini sudah mengetahui beberapa dari software pengolahan video. Nah, untuk sekarang anak-anak kita akan belajar mengenai Adobe Premiere Pro terlebih dahulu gitu ya. Sebelumnya nih, ada yang sudah pernah menggunakan software Adobe Premiere Pro? Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Pernah edit apa nih di Premiere Pro, Zahra sama Kiki? Kalau saya waktu itu edit tugas, Pak, di Premiere Pro. Sama Pak, saya juga waktu itu edit tugas minggu kemarin di Premiere Pro. Wah, udah memahami lah ya apa aja yang ada di Premiere Pro. Tapi tidak apa-apa, sudah bagus karena teman-teman yang lainnya juga masih ada yang belum memahami gitu ya dari software Adobe Premiere Pro-nya itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan secara singkat gitu ya, mulai dari menu-menu sampai tools-tools yang ada di software Adobe Premiere Pro. Nah, bentar. Oke. Nah, jadi apa sih Adobe Premiere Pro itu? Nah, jadi Adobe Premiere Pro itu adalah perangkat lunak penyunting video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan juga video ya. Nah, Premiere Pro ini juga merupakan rilisan terbaru gitu ya dan sebagai penerus dari Adobe Premiere yang telah diluncurkan sejak tahun 2003 silam. Nah, software editing video ini banyak digunakan oleh rumah produksi video, media televisi, iklan, broadcasting, bahkan sampai ke perusahaan konten yang konten video gitu ya, dibandingkan software editing lainnya. Adobe Premiere Pro ini menjadi salah satu software edit video yang mudah dipahami, mulai dari user interface atau antarmuka dan juga fitur-fiturnya. Nah, Adobe Premiere Pro ini juga dapat bekerja sama dengan software multimedia lainnya, tapi dengan syarat harus sama-sama dari Adobe ya, seperti Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator juga bisa, Adobe Media Encoder, dan banyak lagi gitu ya. Nah, setelah mengetahui nih apa itu Adobe Premiere Pro, yang selanjutnya kita bahas mengenai pengenalan user interface dari Adobe Premiere Pro-nya itu sendiri gitu ya. Nah, secara garis besar, area kerja di Adobe Premiere Pro itu terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama itu ada project, source, timeline, dan juga program gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu ada project. Nah, jadi project itu merupakan cara kita untuk melihat daftar list berupa video, teks, gambar, maupun musik yang kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. Nah, jadi setelah kita import nih file atau audio atau teks atau apapun itu dari file di komputer kita menuju Premiere Pro, nah itu masuknya ke file project ini gitu ya. Yang selanjutnya ada source. Nah, sedangkan source ini itu di mana kita akan mengedit video mentahan kita gitu ya, yang berada pada layar pertama, yaitu pada layar project. Nah, jadi sebelum si file video atau audionya itu dimasukkan ke timeline, disarankan dulu kita untuk melihat tampilannya melalui source ini gitu ya. Oke, yang ketiga itu ada timeline. Atau layar di mana tempat untuk kita menyimpan hasil list video dan juga musik yang telah kita edit di layar project gitu ya. Dan kita lihat di source. Nah, jadi setelah dari project ke source, terus setelah di source kita mau pakai yang mana nih si scene-nya gitu ya. Nah, langsung dimasukin ke menu timeline ini gitu ya untuk kita edit, cut atau dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada menu program, yang dimana menu program ini merupakan tampilan dari hasil timeline. Nah, jadi hasil dari yang kita cut-cut di timeline itu bakal ditampilkan di menu program ini hasilnya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak?
Saya Pak izin bertanya. Oke, silahkan Ananda. Ya, untuk user interface-nya apakah sudah fix seperti itu atau bagaimana Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya Ananda. Tentunya bisa dirubah gitu ya sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Sebenarnya di Adobe Premiere Pro sendiri itu sudah ada beberapa user interface-nya seperti user interface untuk editing atau user interface untuk coloring atau color grading itu udah ada. Kemudian user interface untuk grafik udah ada dan banyak lagi gitu ya. Tinggal disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita nantinya. Nah, bisa juga kita atur-atur sendiri nih penempatan setiap menu-menunya gitu ya. Seperti itu Ananda. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak, sudah paham. Oke, kalau gitu Bapak lanjutkan. Nah, selain dari 4 area kerja tadi gitu ya, terdapat juga menu toolbox di Adobe Premiere Pro ini, yaitu menu yang berisi alat-alat yang digunakan untuk mengedit klip pada timeline-nya gitu ya. Nah, setelah tadi project source ke timeline, nah di timeline itu ada tool-tool yang bakal kita gunain nih buat editing di menu timeline-nya ini. Oke, sebentar. Nah, yang pertama itu ada selection tool atau tool default atau alat default gitu ya yang digunakan pada Adobe Premiere Pro, yang dimana selection tool ini digunakan untuk alat memilih dan juga menggeser klip-klip pada timeline nantinya. Gitu. Kemudian yang kedua ada track select tool yang dimana track select tool ini merupakan cara kita memilih semua klip di track dari suatu titik tertentu atau pilih beberapa track gitu ya. Kemudian ada ripple edit tool atau penyesuaian titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang gitu ya di klipnya nanti. Yang selanjutnya ada rolling edit tool atau menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timelinenya. Kemudian ada red stretch tool atau mengubah durasi klip sekaligus mengubah kecepatan untuk kompensasinya. Kemudian ada razor tool atau memotong klip pada timeline. Jadi misalkan ada klip yang kelebihan nih di timeline-nya, itu bisa dipotong menggunakan razor tool. Selanjutnya ada slip tool atau memindahkan klip dalam dan keluar gitu ya menggunakan jumlah yang secara bersamaan gitu ya sehingga sisa timeline ini tidak terpengaruh. Yang selanjutnya ada slide tool atau memindahkan klip bolak-balik dalam timeline sementara secara bersamaan menyesuaikan klip berdasarkan atau berdekatan dengan kompensasinya. Kemudian ada pen tool digunakan untuk membuat kontrol jangkar poin. Kemudian ada hand tool digunakan untuk menarik tampilan timeline dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Kemudian yang terakhir ada zoom tool digunakan untuk memperbesar tampilan atau memperkecil tampilan, atau juga dapat menggunakan untuk menarik dan juga pilih area persegi untuk memperbesar ke arah tertentu pada timelinenya gitu ya. Nah, setelah Bapak paparin nih mengenai tools-tools yang ada di Premiere Pro, sekarang Bapak mau tes kalian nih lewat tebak-tebakan gambar icon di tools Adobe Premiere. Bentar. Kita next dulu. Nah, sekarang kita bakal ada tebak-tebakan gambar icon gitu ya di tools Adobe Premiere Pro dan juga fungsinya tentunya ya, nggak hanya gambarnya saja gitu. Nah, jika ada yang betul nanti jawabannya bakal Bapak beri nilai plus nih buat kalian. Kita mulai ya di pertanyaan pertama. Kita next dulu. Oke, pertanyaan pertama siapa nih yang bisa jawab? Bapak hitung mundur ya, mulai dari 3, 2, 1. Saya Pak. Oke, Zahra ya, silakan Zahra. Itu pen tool Pak, gunanya untuk kontrol jangkar poin. Wah, mantap betul Zahra ya, dapat poin plus nih dari Bapak. Udah menjawab dengan betul di pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya Bapak hitung mundur lagi. Bentar, kita next dulu. Nah, di pertanyaan kedua ini Bapak hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Siapa? Saya Pak. Oke, Ananda ya? Saya boleh, Pak. silakan Ananda. Ya, itu razor tool untuk memotong klip di timeline Pak.
Oke, mantap. Pinter-pinter nih ya siswi-siswi Bapak pada merhatiin berarti tadi ya saat Bapak ngejelasin. Bagus, Ananda. Bapak beri nilai plus juga nih gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nah, terus apa nih? Bapak hitung mundur ya. 3, 2, 1. Siapa? Saya, Pak. Boleh, Rahmah ya? Silakan. Itu ripple edit untuk penyesuaian titik edit, Pak. Aduh, kurang tepat ya Rahmah. Padahal sedikit lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, emang antara ripple edit dan digambar ini tuh emang bedanya sangat sedikit gitu ya. Oke. Ada yang mau coba lagi? Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Nak Kiki. Kalau tidak salah itu rolling edit, Pak, untuk menyesuaikan titik editnya. Oke, betul. Bagus ya. Nah, Kiki, Bapak beri nilai plus nih. Rahma juga tentunya bakal Bapak beri nilai plus karena udah berani menjawab gitu ya, walaupun kurang tepat jawabannya. Oke, mantap. Bagus anak-anak sudah aktif menjawab di kuis tebak gambar ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya, Pak, izin bertanya. Boleh, Rahma, silakan. Pak, itu kenapa kita nggak pakai After Effects ya, Pak? Emang beda ya Adobe Premiere Pro sama Adobe After Effects itu? Oke, Ramah, kebetulan sekali ya Bapak akan menampilkan sebuah video dan Ramah mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan Bapak tampilkan gitu ya. Mungkin bisa diperhatikan ya, nggak hanya untuk Ramah tapi untuk semuanya, nanti akan terjawab di videonya gitu. Perhatikan dulu ya anak-anak karena nanti kita akan ada tugas. Oke, sebentar ya, kita pindah dulu. YouTube-nya udah terlihat YouTube-nya anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Hai, aku sering dapat pertanyaan seperti, "Hey Agung, yang mana lebih bagus, After Effects atau Premiere Pro?" Kayaknya masih banyak orang yang belum mengerti apa perbedaannya antara After Effects dan Premiere Pro dan kenapa kamu tidak bisa membandingkannya. Jadi dalam video ini, aku akan menjelaskan perbedaan antara After Effects dan Premiere Pro. Let's go. Pertama, perbedaan yang sangat besar adalah After Effects itu compositing software dan Premiere Pro itu video editing software. Compositing software itu digunakan untuk motion graphics, keying, matting, CGI, dan visual effects lain-lainnya. Tapi video editing software itu digunakan untuk cutting, sequencing, transitioning clips. Kedua program ini melakukan fungsi yang sangat berbeda, artinya kamu tidak bisa membandingkan mereka. Itu seperti membandingkan pisau roti dan pisau dapur, yang mungkin mereka hampir sama, tapi pokoknya mereka dibuat untuk hal yang sangat berbeda. Kalau kamu mau ambil clips dari kameramu, cut dan sequence untuk membuat sebuah scene, kamu akan menggunakan Adobe Premiere Pro. Kalau kamu mau menambahkan visual effects ke scene-mu seperti CGI helicopter, kamu akan menggunakan Adobe After Effects. Jadi jawabannya yang mana lebih bagus antara After Effects dan Premiere Pro itu tergantung dari kamu. Kalau kamu mau mengedit video, pakai Adobe Premiere Pro. Kalau kamu mau visual effects, pakai After Effects. Aku harap video ini membantumu untuk mengerti perbedaan antara Oke, gimana nih setelah melihat video barusan, apa sudah bisa dipahami perbedaan dari software Adobe Premiere Pro dan juga Adobe After Effects? Sudah, Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, untuk evaluasian hari ini, coba edit sebuah video sederhana gitu ya, menggunakan software Adobe Premiere Pro. Nah, hasilnya nanti dikumpulkan lusa gitu ya di Google Classroom ya anak-anak yang nanti akan Bapak buat gitu ya.